Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kampus dimanapun Anda berada? Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi mengenai suatu topik yang menarik di mata kuliah komunikasi lintas budaya. Sebelum kita membahas kepada kajian-kajian lainnya, pada mata kuliah ini kita bahas hal yang mendasar dulu, bahwa dalam kebudayaan itu ada struktur ya. Salah satu struktur kebudayaan yaitu keluarga. Maka kita akan bahas keluarga sebagai struktur kebudayaan pada kesempatan diskusi kita kali ini. Outline pembahasan yang kita bahas ada 6 topik saja. Pada pertemuan kali ini cukup 6 topik yang kita akan bahas secara singkat. Yang pertama, pengertian keluarga. Kedua, pentingnya keluarga. Tiga, bentuk keluarga, jenis keluarga, peranan keluarga, dan keluarga dalam varian budaya. Teman-teman, kita ngomongin dulu pengertian keluarganya ya. Nah, di sini keluarga bisa didefinisikan sebagai unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling terkait dan terikat satu sama lain dengan ikatan kekerabatan, baik melalui perkawinan maupun keturunan. Dan keluarga biasanya itu ada ya membernya atau anggotanya, terdiri atas orang tua dan anak, namun juga bisa anggota keluarga itu ngomongin tentang kekerabatan tadi, yaitu saudara kandung, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Itu yang disebut keluarga. Pertanyaannya adalah, apabila orang dikatakan keluarga, apakah harus ada ikatan darah atau tidak? Menurut saya tidak, karena kan kita bisa mengadopsi anak dan menjadikan keluarga di kartu keluarga kita. Jadi tidak mesti harus di zaman sekarang, tidak harus dengan adanya ikatan darah ya. Kita bisa saja menjadikan orang lain keluarga kita. Bahkan kalau secara penjelasan tidak tertulis, sebenarnya banyak sekali pada kehidupan nyata bahwa orang lain itu bisa menjadi keluarga dekat. Teman itu, teman, sahabat bisa sedekat keluarga. Ada juga keluarga yang bahkan seperti orang lain gitu kan. Mungkin di saat kamu susah, maka keluarga tuh seperti orang lain gitu ya, tidak kenal dan tidak mau membantu, dan orang lain yang notabene orang lain mau membantu malah seperti keluarga. Itu contohnya. Ini menarik ya, pembahasan singkat sebelum melanjutkan ke slide selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Nah, slide selanjutnya kita ngomongin pentingnya keluarga. Keluarga tuh seberapa penting sih dalam maksud saya sebagai struktur kebudayaan. Nah, ngomongin struktur kebudayaan, si keluarga ini punya peran penting. Keluarga ini yaitu sebagai unit dasar dari masyarakat. Unit dasar itu benar-benar paling basic, di mana ini merupakan tahap awal di mana ya seseorang mempelajari nilai-nilai, norma, dan perilaku yang dianggap penting dalam kebudayaan. Kan dulu-dulu kita pernah bahas kalau kebudayaan atau budaya itu segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, termasuk di dalamnya nilai, norma, perilaku, etika gitu dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut dianggap penting. Nah, ketika itu penting dalam sebuah budaya, maka harus diajarkan dari mana mulainya. Yang paling bagus atau yang paling memungkinkan untuk disosialisasikan kepada manusia, yaitu di unit terkecil, unit sosial, yakni keluarga. Itu mengapa penting keluarga sebagai struktur kebudayaan. Kemudian kita ngomongin bentuk-bentuk keluarga. Ada 5 di sini yang kita bahas. Selain ini sebetulnya masih banyak ya. Yang pertama kita ngomongin keluarga inti gitu ya. Keluarga inti di sini dikatakan kalau keluarga inti itu biasanya dalam satu rumah terdiri atas orang tua, ibu, bapak, orang tuanya itu ibu dan bapak, dan anak-anaknya. Jadi kalau ada anak-anaknya tuh 2 lah minimal, ada 4 orang keluarga inti. Itu yang disebut dengan keluarga inti. Sementara keluarga besar itu ya, di dalam satu rumah atau dalam suatu atap itu terdiri atas 2 keluarga inti biasanya, atau lebih. Kenapa ada 2 keluarga inti? Kan ada keluarga inti ibu bapak sama anak-anaknya, dan biasanya ada ayah dan nenek di situ kan. Ada keluarga inti yang kedua, yaitu ayah dan nenek. Kakek dan nenek maksud saya. Kan kakek dan nenek juga masuk keluarga kita, tapi jadinya keluarga besar karena ada 2 keluarga inti. Bisa aja kakek dan nenek di situ punya anak, misalkan kakaknya ibu kita bareng serumah juga jadinya. Jadi banyak kasus di mana satu atap itu terdiri atas keluarga besar ya.
Kemudian keluarga yang kedua bentuknya adalah keluarga patriarki. Keluarga patriarki itu apa, teman-teman? Keluarga patriarki adalah keluarga yang didominasi sistem keluarganya itu oleh kaum laki-laki. Misalkan kepala keluarganya bapak gitu ya, atau ayah, atau kakek. Misalkan kan di rumah itu misalkan tadi ada keluarga besar terdiri atas keluarga inti yang lebih dari satu, biasanya kakek. Kalau yang patriarki itu yang paling dominan. Sementara ada juga gitu ya, di belahan dunia yang lain yang keluarga besarnya itu didominasi oleh perempuan. Banyak keputusan-keputusan diputuskan oleh perempuan, maka itu masuknya kepada bentuk keluarga yang keempat, namanya keluarga matriarki. Jadi di mana peran perempuan sangat sentral dan penting dalam keluarga ini, nenek atau ibu, di mana biasanya kaum laki-laki atau ayah anak laki-laki lebih cenderung pasif atau mengikuti, ya gimana kakak perempuan saja, gimana ibu aja, gimana nenek kamu aja, kakek mah gimana nenek kamu aja, bapak mah gimana ibu kamu aja. Biasanya begitu. Ada kok di sekitar kita kok banyak keluarga matriarki. Dan yang terakhir adalah keluarga orang tua tunggal atau single parents, di mana satu atap tersebut biasanya hanya dihuni oleh satu kepala keluarga, yaitu bisa berupa ayah atau juga bisa berupa ibu gitu. Dan itu satu, misalkan ayahnya atau ibunya tiada karena satu dan lain hal. Dan biasanya mengikuti, bukan mengikuti, maksudnya mengayomi atau mengurus anak-anaknya sendirian. Banyak kok yang misalkan membesarkan anak-anaknya gitu ya, hanya seorang diri, bapaknya saja atau ibunya saja, sampai anak-anaknya sukses dan dewasa sampai bekerja pun mereka sendiri. Ada kok yang di luar sana. Mungkin kita agak yang keluarganya lengkap berpikir bahwa itu tidak mungkin atau hal yang sulit. Ternyata faktanya memang banyak orang-orang yang seperti itu. Kemudian kita ngomongin jenis keluarga. Jenis keluarga di sini kita ngomongin jenis berdasarkan sistem, teman-teman. Ada dua jenis keluarga berdasarkan sistem. Pertama, keluarga dengan sistem personal atau sistem keluarga personal, yang cirinya itu dia ada lebih menekankan kepada individualitas dan fleksibilitas. Sementara yang kedua, jenis keluarga itu di sistem keluarga posisional, dan cirinya lebih menekankan kepada hierarki atau kolektivitas dan juga keteraturan. Kita bahas satu persatu. Gimana maksudnya keluarga personal yang mementingkan individualitas dan fleksibilitas? Di keluarga ini mereka cenderung ya menghormati nilai-nilai individualis atau nilai-nilai individu secara pribadi. Kamu misalkan seorang anak di keluarga yang sistem keluarga personal ini, biasanya seorang anak dipersilakan untuk menyampaikan pendapat, berargumen, berdiskusi, misalkan dalam hal-hal yang kaitannya misalkan menentukan pendapat atau memutuskan sesuatu di dalam keluarga gitu ya. Kamu juga bisa menyampaikan saran, masukan kepada orang tua kamu ya. Dan kalau ngomongin fleksibilitas, kamu di dalam keluarga jenis ini itu dituntut ke fleksibelan. Maksudnya fleksibel itu kebebasan dalam menentukan peran atau juga mengambil langkah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan ataupun pilihan-pilihan. Misalnya seperti ini, kamu seorang laki-laki di dalam keluarga personal, kamu laki-laki misalkan suatu ketika sedang tidak bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan. Tidak dapat pekerjaan karena misalkan satu dan lain hal, ketidakmampuan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak bisa dihindari. Misalkan karena COVID, si bapak diam di rumah, dan itu tidak akan menjadi masalah karena ibunya misalkan selama ini dia adalah dosen dan bekerja sama-sama, jadi bisa mengajar daring. Bapaknya bekerja, maka ibunya akan mencari nafkah dari mengajar daring, sementara bapaknya mengurus rumah tangga gitu ya. Jadi mereka fleksibel dalam memerankan peran-peran dalam keluarga gitu. Anak pun bisa mengasih masukan dan saran dan lain sebagainya. Termasuk
Kalau individualitas itu anak mau menentukan sekolah kemana, memutuskan ingin memilih jurusan apa dan sebagainya, itu dipersilakan karena kebebasan individu dalam berpendapat atau menentukan pilihan pun sangat dihargai gitu ya. Sementara kalau kita ngomongin jenis keluarga dengan sistem keluarga posisional, yang kedua ciri-cirinya itu hierarki, kolektivitas dan keteraturan. Kalau hierarki atau kolektivitas ini dimana ini ada aturan-aturan yang jelas yang mengatur hubungan keluarga, ada hierarki, ada siapa yang paling dominan dan siapa yang struktur paling atas ataupun yang sebaliknya yang paling bawah. Yang paling dominan di hierarki ini misalkan ayah atau nenek atau kakek, maka semua harus nurut kepada keputusan yang diambil oleh hierarki tertinggi. Ketika ayah misalkan di keluarga inti menetapkan kamu harus sekolah di SMP atau di MTS, maka keputusannya bulat, anak tidak bisa ya membantah atau berargumen. Karena kolektivitas, ingat ya, prinsip kolektivitas itu kan mementingkan kepentingan individu. Keluarga berarti yang ditentukan oleh pimpinan sebagai kepentingan di atas kepentingan individu. Kepentingan kolektivitas ini adalah mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Begitu maksud saya ya. Maka kalau ada keputusan apapun ya ditentukan oleh pimpinan kelompok dan harus disetujui semuanya kelompok. Misalkan ibu bapak kita setuju kamu harus sekolah di A, maka semua pun harus setuju. Kalaupun pendapat pribadi muncul, itu tidak akan dianggap dan tidak akan didengar. Kemudian keteraturan, ngomongin keteraturan itu semuanya harus teratur. Kan ibu misalkan seorang ibu rumah tangga, itu patriarki kan di sini bermain. Ayah adalah kepala rumah tangga. Semua harus teratur. Kalau ayah ya harus bekerja, harus mencari nafkah dan tidak boleh itu ditukar-tukar. Ayah jadi mengurus rumah tangga, ibu menjadi bekerja, tidak boleh karena itu akan menyalahi kesepakatan bersama di keluarga dengan sistem posisional ini. Jadi ini juga teratur dalam konteks semua harus mematuhi aturan-aturan sesuai dengan norma dan sebagainya. Anak harus berbakti kepada orang tuanya, dalam artian berbakti di sini tuh menuruti setiap keputusan yang diambil atau perintah yang ditetapkan oleh orang tua tanpa ada kesempatan untuk memberikan argumentasi. Ini bedanya ya sistem keluarga personal dan sistem keluarga posisional. Ini menarik sekali. Di manakah keluarga Anda berada? Rata-rata menurut saya sih Indonesia itu masuknya ke keluarga sistem posisional. Nah, yang terakhir kita bahasanya tentang varian budaya dalam keluarga. Di sini ada kolektivitas, ada keluarga individualis maksud saya yang pertama, dan keluarga kolektivis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dari gambar ini kita bisa jelaskan kalau keluarga dalam varian budaya ini menarik, bisa dibahas secara dua, yaitu individualis dan kolektivis. Individualis tuh jatuhnya nanti yang dibahas tuh dia ada konteks ya komunikasinya, yaitu konteks komunikasi rendah, dan juga konteks kekuatannya atau powernya, yaitu power distance-nya rendah dan juga sentuhan atau haptiknya tinggi. Kebalikannya yang kolektivis itu di konteks komunikasinya tinggi, kemudian jarak kekuasaannya tinggi dan low dan haptiknya rendah, sentuhannya rendah. Ini kebalikannya. Kalau haptik tuh dia kalau kolektivis rendah sementara yang lainnya tinggi. Kalau individualis di haptik itu tinggi sementara yang konteks komunikasi dan power distance-nya rendah gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Keluarga dengan individualis biasanya konteks komunikasinya itu kata-kata mereka yang disampaikan itu cenderung jelas, terbuka, pesan yang dikomunikasikan tuh langsung. Jadi tidak berbelit-belit. Contohnya begini, semua ungkapan ekspresi dalam keluarga itu terangkum dalam kata-kata. Misalkan keluarga itu sangat mencintai, saling mencintai, kan setiap pagi, mungkin setiap ketemu, setiap saat, anak kepada ayahnya, ayah kepada anaknya, atau anak kepada ibu dan sebaliknya, atau ibu kepada ayahnya, istri dan suami bisa mengatakan sesering mungkin ungkapan kayak aku mencintaimu, I love you,
misalkan dan sebagainya, berterima kasih sebagainya, itu konteks komunikasi itu langsung diungkapkan dengan komunikasi. Kalau ada masalah mereka akan mendiskusikannya secara langsung gitu, tidak tidak misalkan berbelit-belit atau tidak dengan simbol-simbol. Sementara kalau komunikasi di kolektivis di keluarga itu cenderung tinggi, yaitu menggunakan konteks yang sulit, yang sesuai dengan relasional dan pengalaman bersama ya. Misalkan juga, bukan misalkan, maksudnya, dan selanjutnya pesan bersifat tersirat. Misalnya dalam berkomunikasi mereka ya cenderung menggunakan kode-kode gitu ya, berbelit-belit, atau yang berdasarkan konteks nih, misalkan kepada ibu bapak ya memang harus ada sebutan ibu bapak, harus bahasanya yang santun dan sebagainya, sopan. Misalkan ada pembeda ngobrol dengan orang tua dan sebagainya, ini yang dinamakan keluarga dengan bentuk kolektivis, dan biasanya ini dianut oleh orang-orang Indonesia, Asia dan sebagainya. Kan kalau di barat mah komunikasinya konteks terbuka atau konteks rendah, yang kemudian di mana komunikasinya jelas dan terbuka dan pesan disampaikan secara langsung. Biasanya kalau ngomong sesuatu itu juga tidak berdasarkan konteks ya. Semuanya terbuka saja gitu. Kalau ini kan sesuai dengan konteksnya gitu ya. Pesan bersifat tersirat gini, misalkan pesan bersifat tersirat itu misalkan suami atau istrinya misalkan pengen dimengerti sama suaminya, itu bikin kode-kode atau dan sebagai anak misalkan pengen apa tuh bikin kode-kode, nggak bisa ngomong langsung. Malu kalau ngomong langsung kan, takut disalahkan, takut di apa namanya tuh, takut di ya dihakimi atau dijudge ataupun misalkan dimarahi. Jadi tidak ada keterbukaan, cenderung menyembunyikan perasaan gitu ya di high context itu. Ya kan sesuai relasional, hubungannya misalkan kalau di sini terjadi hierarki. Biasanya kolektivis tuh posisional, misalkan kalau keluarga ini tuh ya harus keteraturan dan harus sesuai dengan hierarki yang ada di keluarga tersebut. Misalkan yang paling tinggi ayah, ya kalau misalkan dalam ngomong pun harus segan dan sebagainya, tidak bisa to the point kepada ayah dan sebagainya. Begitu. Walaupun misalkan ada sesuatu yang keberatan, yang salah dan sebagainya, sementara di konteks rendah tuh langsung to the point. Nah, kalau ngomongin jarak kekuasaan, ini jarak kekuasaan itu atau power distance, yang kalau yang rendah di individualis tuh bisa dilihat dari bagaimana cara mereka menghormati atau cara mereka menempatkan sosok gitu ya, sosok yang paling dominan di keluarga. Atau juga ada di hierarkinya kan ada sebutan-sebutannya. Untuk menghormati orang di kolektivis itu harus membedakan. Misalkan kakak, ada istilah kakak, AA atau akang, teteh dan sebagainya, itu tidak boleh bilang nama. Maka karena untuk menunjukkan adanya power distance. Power distance itu kekuatan yang ditonjolkan berdasarkan misalkan usia, bisa juga karena gender gitu ya, atau kelamin. Kalau usia kan jelas, power distance usia itu diindikasikan dengan harusnya ada panggilan-panggilan khusus kepada yang lebih dewasa. Kepada kakak harus nggak boleh manggil nama, ke adik kakak itu ke kakak harus ada sebagainya, ke uwa, ke bibi ada bibi sebagainya. Nah, di luar negeri itu kakak ade misalkan umurnya walaupun jauh ya manggil nama gitu. Bahkan ke orang tuanya juga ada yang sampai manggil nama kalau mereka sudah sampai sedekat banget gitu ya. Nah, itu di keluarga seperti itu yang jarak kekuasaan atau power distance. Power distance ini kan juga power ya, yang harus benar-benar dihormati. Balik lagi, kalau power dominasi, kalau misalkan ada yang salah di keluarga individualis, anak bisa discuss apa yang salah, discuss tuh diskusi. Yang salah sepertinya ini begini harus diperbaiki, mom, dad, sorry to say misalkan dan sebagainya. Mereka mengargumentasikan pendapat mereka yang harus diperbaiki sebagai kepala keluarga sebagainya yang ada di mereka itu. Misalkan ayah dan bapaknya, mereka mengkritisi secara terbuka. Sementara di kolektivis misalkan mereka cenderung enggan untuk berbicara kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan misalkan sama orang tuanya. Keluarga kolektivis anak cenderung diam karena menghormati power distance. Kan power distance teh bisa diasosiasikan jangan ngomong ke orang tua, jangan mamatahan, nantinya ini disebut sebagai durhaka gitu, karena orang-orang kolektivis cenderung menghormati power distance dan kerukunan. Nah,
penjelasan selanjutnya selain dua yang tadi, kan yang pertama tadi ngomongin konteks, yang kedua power distance, yang ketiga yang terakhir ini sentuhan atau haptik. Keluarga dengan individualis ya, di barat misalkan individualis itu orang-orang barat biasanya Eropa, itu mereka sangat sering melakukan kontak fisik di keluarga. Misalkan ayah dan ibunya itu suami istri selalu setiap pagi cium, cipika-cipiki, misalkan selamat pagi sambil kecup, kening dan sebagainya. Terus misalkan anak sama ibunya mau pergi sekolah, aku pergi sekolah dulu, goodbye, baru dicium dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan keluarga individualis, dia haptiknya malah tinggi. Tapi di kolektivis, di keluarga-keluarga seperti Asia di Indonesia itu tabu ya untuk memeluk ibu kita setiap saat, setiap pagi misalkan. Itu juga hal yang tabu yang agak apa namanya tuh aneh ya. Bahkan mengatakan kepada istrinya, suami, setiap pagi I love you itu juga jarang terjadi di keluarga kolektivis di Indonesia. Makanya banyak yang salah paham di Indonesia itu seorang istri bilang kepada suaminya kalau suaminya berubah setelah menikah. Padahal tidak berubah, karena pas pacaran mereka melakukan hal-hal yang lebay, artinya mengada-ngadakan yang tidak biasa. Kan habit atau kebiasaan budaya kolektivis memang tidak dengan kata-kata, dengan tindakan. Tapi kan namanya lagi pacaran, biasa bilang sayang, I love you. Pas menikah, bentuk sayang suami berubah menjadi tindakan. Misalkan berangkat pagi, pulang malam, beli susu buat anak, itu kan bentuk sayang. Gak usah lagi sayang-sayang atau I love you dan sebagainya, karena kita budayanya kolektivis. Sementara kalau di luar negeri memang kata-kata itu selalu terlontar karena mereka konteksnya sangat tinggi gitu ya, sangat rendah, maksudnya konteks rendah tapi di sentuhan tinggi. Mereka pelukan dan sebagainya, ciuman dan sebagainya juga di dalam keluarga itu sering sekali diperlihatkan di depan umum gitu. Kalau di kolektivis hanya di ruang-ruang privat saja begitu. Mungkin itu saja pembahasan atau yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa membahas hal-hal yang menarik di mata kuliah komunikasi lintas budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.